Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nifta. Di video ini, di lanjutan video pembelajaran pengembangan multimedia interaktif ini, kita akan belajar untuk membuat sebuah kuis dengan dilengkapi dengan skor. Seperti yang kita tahu, multimedia interaktif itu penting banget adanya kuis. Karena untuk mengetahui bagaimana feedback ataupun hasil belajar dari pengguna MI kita. Jadi kuis ini wajib ya ada di multimedia interaktif. Langsung aja yuk kita praktekkan biar makin paham. Oke, kita lanjut untuk membuat sebuah kuis. Kuis ini lumayan agak struggle ya. Jadi di antara fungsi-fungsi lain mungkin fungsi ini yang cukup lumayan kompleks untuk dibuat. Karena ada skor, kemudian kita harus menentukan script untuk pilihan ganda mana yang benar. Tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Di scene yang sudah kita atur tadi, scene kuis, kita buat dulu scriptnya. Kita perlu 2 script di sini, yaitu script score dan script jawab, answer. Untuk score ini biar lebih jelas, teksnya kita ganti dulu namanya jadi score. Kita bikin script untuk skornya. Kemudian untuk answer dan skornya langsung aja dibuka dua-duanya. Biar nanti codingnya bisa langsung. Nah, di script answer ini kita perlu UI. Jadi using Unity Engine.ui. Kemudian kita tambahkan di sebelah sini public void. Public void jawaban. Bool jawab. Jadi di sini nanti tinggal kita atur aja ya jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Jawaban yang benar nanti tinggal dicentang aja di bagian program Unity-nya. Karena kita sudah membuat public void di sini. Lanjut. Jika if jawab dalam kurung tutup kurung ini adalah fungsi untuk jawaban yang benar. Nah, karena di pilihan ganda ini kita akan menyimpan skor, jadi ketika jawaban benar nanti skornya nambah berapa, tapi ketika jawabannya salah dia skornya akan berkurang atau tidak nambah. Kita harus menyimpan skornya terlebih dahulu. Dimana kita menyimpannya, kita simpan di player verb. Kita akan pakai player verb. Scriptnya player verb set integer dalam kurung tutup kurung petik skor, skor. Kemudian tambahkan juga integer score sama dengan player verb copy saja dari bawah dot get integer, ambil angka dari skor. Nah, jadi skor ini adalah nama dari tempat kita menyimpan. Tempat kita menyimpan adalah player verb. Nah, namanya apa? Namanya kita namai skor. Skor ini adalah nama tempat kita menyimpan skor tadi. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja. Jawaban yang benar akan ditambahkan skor berapa? Karena kuis yang saya buat itu ada 5, untuk biar dia dapat 100, berarti setiap angka akan bertambah 20. Kita tulis tambah 20, kemudian
Jika benar dia dapat 20, berarti jika dia jawab salah, kita kasih 0, skornya nggak bertambah. Terus kita save, tinggal masukkan ke objek soalnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat script untuk ketika si tombol A, pilihan ganda A, B, C, D-nya diklik, berarti dia akan masuk ke soal kedua. Dari soal kedua, ketika dia dipilih jawabannya, dia akan masuk ke soal 3 dan seterusnya. Nah, jadi di masing-masing objek soal ini kan dia punya script answer sendiri. Jadi dia nggak bisa langsung nembak dari soal 1 ke soal 2. Ibaratkan soal-soal ini adalah children-nya, kanvasnya adalah parent. Jadi kita perlu dari soal 1 kita koneksikan ke parent-nya dulu, kemudian dari parent dia akan masuk ke soal 2. Jadi ditambahkan saja di script-nya GameObject.setActive dalam kurung tutup kurung transform.parent.getChild dalam kurung tutup kurung GameObject, O-nya harusnya besar, dot transform dot get siblings index. Nah, ini fungsi yang nanti dia akan menembakkan dari soal 1 ke soal 2. Indeksnya ada di nomor berapa? Get sibling index plus berapa gitu ya. Nah, jadi dari soal 1 kan kita tembakan ke soal 2, nambah indeksnya ke bawah ke 1. Jadi kita kasih angka 1 di sini. GameObject dot setActive dalam kurung tutup kurung true. Nah, kemudian script dari answer-nya ini tinggal ditambahkan di objek soalnya, objek semua soalnya. Nah, terus kemudian untuk pilihan gandanya ditambahkan di bagian onClick-nya. Karena scriptnya ada di objek soal 1, kita tarik ke sini, kemudian fungsinya kita pilih yang tadi void-nya sudah kita buat, yaitu jawaban. Karena jawaban yang benar ini planet yang jaraknya paling dekat, Merkurius, berarti B yang benar. Yang lain jangan dicentang karena berarti dia salah dan gak nambah skornya. Lakukan hal yang sama untuk soal kedua sampai soal kelima. Terus kita coba dulu. Nah, udah bisa ya berganti. Dari jawaban 1 ke jawaban 2, jawaban 2 ke jawaban 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Urutannya udah otomatis. Kemudian kita buka untuk script skornya. Kita perlu untuk mengambil komponen teks dari pilihan gandanya untuk menambah skor. Jadi kita ketik get komponen, di pilihan gandanya tadi ada objek teks. Kita akan mengambil objek teksnya ini di sini, komponen teksnya. Dalam kurung tutup kurung dot text sama dengan player path.
dot get integer dalam kurung tutup kurung titik koma. Nama tempat nyimpennya apa? Tadi kita namain score. Dot to string dalam kurung tutup kurung. Artinya ketika komponen teks itu diambil, berarti dia akan menampilkan nilai atau skor yang tadi sudah kita simpan di player path dengan nama score. Terus kita cek dulu apakah ada script yang error. Oh, ternyata saya lupa untuk menambahkan using Unity engine.ui. Jadi kita harus nambahkan script using Unity UI. Sudah benar. Kemudian kita tambahkan saja script yang tadi kita buat di nilai skor teksnya tadi. Kita tambahkan di sini. Oh ya, untuk nilai ini kita pindahkan saja di paling atas. Kita coba jalankan. Nah, jadi karena kita belum mengatur untuk kembali lagi ke 0 atau mereset angka, mereset skor, jadi skornya akan terus bertambah. Ketika kuis di MI-mu sudah kamu kerjakan, kemudian si MI-nya di close, kamu buka lagi, terus mengerjakan kuisnya lagi, berarti dia akan terus bertambah karena kita belum mereset, kita belum menambahkan script untuk mereset angka dari skornya kembali ke 0. Nah, caranya gampang, tinggal ditambahkan saja di bagian start sini. Kita tambahkan player path dot set integer dalam kurung nama player path-nya tadi score, koma, kembali ke angka 0. Nah, terus langsung aja kita coba. Nah, nilainya nggak bertambah ya. Tadi 100, terus sekarang jawabannya juga betul semua, jadi nilainya 100. Nggak bertambah jadi 200 karena kita udah nambah script untuk reset kembali ke nilai 0. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya? Semoga penjelasan tadi bisa cukup jelas. Jangan lupa untuk langsung mempraktekannya karena kita akan belajar dari praktek langsung. Kadang di situ akan menemukan beberapa kesalahan atau bagi pemula masih bingung ini kenapa jadinya berbeda dari tutorial. Tapi justru teman-teman harus belajar dari situ, ulang terus sampai bisa. Learning by doing. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.